Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Saudari Lia Batangtera. Maaf sebelum saya mohon duduk ke depan sedikit. Maju ke depan dan duduk jauh-jauh dong. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran online kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyi lagu Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Kita tabiskan ibadah kita hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Ibadah kita pada hari ini berlangsung di bawah tema menjadi saksi Tuhan di masa sulit. Dan nats pembimbing kita yang akan membimbing kita pada ibadah hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti firman-Mu tadi, Engkau selalu memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Dalam hidup kami Tuhan, namun kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami menyakiti hati suami kami, kami menyakiti hati istri kami menyakiti hati anak kami, orang tua kami, sesama kami. Dan Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini, ampuni kami Bapa, agar kami selalu layak di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah persembahan kami yang harum di hadapan hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan, kami membawa seluruh dosa dan kesalahan kami di hadapan hadirat-Mu, memohon ampun hanya kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Amin. Jika demikian pengakuan dosa kita, Allah adalah Allah yang setia dalam ketidaksetiaan kita. Mazmur 8 ayatnya yang kelima berkata, "Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia pada semua orang yang berseru kepadamu." Demikianlah berita anugerah Allah, dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena Allah adalah Allah yang setia, Ia telah mengampuni kita. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Roma 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Roma 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita menyambut petunjuk hidup baru ini dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 402, "Ku Perlukan Juru Selamat." Juru selamat kekal mampu sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan
kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan bersama dari 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, seperti lagu yang kami naikkan tadi, kami memerlukan juru selamat kami dalam perjalanan kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan yang mampu merenungkan firman-Mu? Kami tidak mampu untuk memaknai hikmat-Mu yang begitu besar. Karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Berikan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu dan juga kepada jemaat. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan kami dalam kehidupan kami. Allah, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah pula oleh Kristus, kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saya ulang, maaf. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Alles gut? Puji Tuhan, di tengah-tengah corona ini, di tengah-tengah suasana yang masih sulit ini, kita masih tetap ada di sini. Ya, corona COVID-19 mengubah seluruh kehidupan kita. Tidak ada lagi ciuman pipi 3 kali. Salaman berubah. Pelukan juga tidak ada. Bahkan ada di antara kita yang bergumul dengan pekerjaan yang sulit karena corona ini. Corona mengubah seluruh kehidupan kita. Tidak bisa lagi libur dengan bebas kemana saja. Saya membaca koran, angka kekerasan di seluruh negara juga naik di masa corona ini.
Corona mengajarkan kita bahwa hidup tidak bisa kita atur dengan 10 jari. Dibutuhkan daya tahan yang kuat, kemampuan beradaptasi yang kuat untuk melewati masa sulit seperti ini. Iman Kristen mengingatkan daya tahan yang kuat, kemampuan beradaptasi yang cepat dengan keadaan yang berubah ini bisa kita miliki jika kita punya pengharapan kepada Yesus. Bacaan kita hari ini dari 2 Korintus adalah surat yang dikirimkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini surat yang kedua. Di dalam surat ini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa tidak ada yang bisa melepaskan diri daripada penderitaan. Setiap orang punya kesusahannya, setiap orang punya penderitaannya sendiri. Tapi kita perlu ingat, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, termasuk penderitaan. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, termasuk penderitaan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat ini Paulus tulis ketika Paulus sedang menderita, bahkan sedang ada dalam titik putus asa. Namun dalam ketitik putus asaan, Paulus tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, pengharapannya hanya kepada Yesus. Di tengah kesulitan dan penderitaan, keputusasaan, Paulus tidak melupakan Tuhan. Paulus melihat penderitaan adalah cara Tuhan untuk menguatkan imannya. Sebab di dalam penderitaan sekalipun, tetap ada cara-cara Tuhan menolong Paulus. Selanjutnya, dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berbunyi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dalam surat ini, Paulus menegaskan bahwa dengan melewati penderitaan bersama-sama dengan Allah, menaruh harapan kita kepada Allah di tengah penderitaan, kita bisa menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kita. Paulus bisa menjadi saksi bagi jemaat Korintus karena Paulus melewati masa sulitnya dengan memandang kepada harapan hanya daripada Allah. Umat Tuhan sekalian, hari ini saya ingin berbagi sedikit dari penelitian saya. Saya datang ke Belanda untuk meneliti bagaimana korban perdagangan orang dalam kesusahan mereka. Mereka bertahan dan melewati kesusahan itu. Saya meneliti apakah mereka menyerah atau tidak. Hari ini saya mengajak umat Tuhan sekalian untuk menonton sebuah film. Ini dari seorang korban bernama Dorothea Abanat. Dorothea Abanat bekerja sebagai pembantu pekerja rumah tangga di Pekanbaru. Ketika di Pekanbaru ia mengalami kecelakaan kerja, kesetrum listrik, 2 tangan diamputasi dan kaki kanan diamputasi. Hidupnya berubah sejak itu. Dia tidak bisa ke kamar mandi sendiri, dia tidak bisa makan sendiri, hidupnya bergantung kepada orang lain. Kita akan melihat apakah di tengah kesusahan itu Dorothea menyerah atau tidak. Stagen het gitt jo na pappa til len dia ulang dite. Stagen. Fit stagen igen sa.
Sia. Aduh, sudah kata terlalu banyak. Masih teh. Aku kamu teh no. Aduh. Aku udah lah. Tuh, kayak kasate. Saya celaka sudah 11 tahun. Saya pun pikirkan itu mau bunuh diri, Saka. Orang-orang seperti saya ini, saya pun kehidupan begini, cacat begini, sebenarnya tidak boleh hidup di dunia. Karena apa? Saya tidak berguna. Tapi di waktu saya pikir-pikir, saya pikir kembali bahwa kita hidup di dalam Tuhan pasti lebih baik. Biarpun keadaan saya seperti ini. Keluarga yang lain, mereka sempat menghina saya. Sebenarnya dia tidak boleh hidup. Karena kalau hidup bikin pusing kotong, bikin susah orang tua. Tapi saya pun bapak mama, kakak-kakak dong, mereka tetap menerima saya dengan keadaan seperti ini. Dan mereka merawat saya sampai sekarang saya masih dalam keadaan sehat. Punya cita-cita. Tuhan tidak tuntut kita sempurna, kita ganteng atau cantik. Tapi Tuhan tuntut hati ini. Mau melayani dia sungguh-sungguh atau tidak. Melayani dia karena ada sesuatu di balik itu atau tidak. Saudara Tia ini lihat saja, punya cita-cita. Artinya saya kadang-kadang jadikan dia contoh di dalam jemaat. Sebenarnya dia buntut berdiri. 11 tahun tidak pernah minta bapak mamanya uang. Karena orang ini semua kegiatan yang ada di jemaat ini dan gereja ini, dia pasti ikut. Dia pasti. Dia tidak pernah putus asa. Khusus sekali. Mana? Mana nih? Waktu itu piara, habis itu pergi kerja, tapi kerja tidak lama sudah celaka, pulang mulai perkembangkan untuk piara ayam. Untuk ayam jual untuk beli pakaian, pokoknya saya punya kebutuhan. Dan saya selama 11 tahun saya celaka, tapi belum pernah minta orang tua dengan uang karena saya punya usaha ayam sendiri. Ayam ini jadi penghibur karena di waktu saya sedih, di waktu seperti pikiran-pikiran yang tidak normal, berarti beta harus nonton ayam. Nonton ayam berarti beta senang. Karena itu mereka jadi penghibur buat saya. Mereka itu diajak, tapi untuk pengalaman kerja mereka itu sama sekali tidak ada. Yang penting saya naik pesawat, itu tidak boleh. Dan sampai hari pun juga saya punya masyarakat sebagian yang sampai tidak ada punya berita, orang tua meninggal juga tidak pernah hadir atau datang. Jadi dengan adanya hal-hal seperti ini, seperti sosialisasi hari ini, menurut saya adalah hal yang sangat penting. Karena dia akan menceritakan kejadian yang dia alami lebih dari 10 tahun yang lalu. Silakan Pak. Beta ini korban dari tahun 2007 bulan Desember pemberangkatan saya sebenarnya mau ke Malaysia, tapi pemeriksaan kesehatan tidak fit. Akhirnya yang perekrut bilang kami suruh jadi harus kami pemberangkatan lagi ke Jakarta. Akhirnya sampai Jakarta, bukan di Jakarta tapi lanjut lagi ke Pekanbaru. Jadi sewaktu beta kerja di Pekanbaru tahun 2008, itu masuk 2008,
gajinya dengan 500.000. Beta setiap kali beta minta, ibu bisa kasih beta gaji kok, sudah bisa. Dari yayasan sudah janji harus pulang baru bisa kasih. Tanggal 26 Oktober tahun 2008, majikan bilang mau ambil buah rambutan. Jadi saya panjat, beta jolok, di situ kena di kabel, jadi kena strom di atas pohon. Jadi dan waktu beta celaka itu bepung jatuh kena strom itu, bepung tangan, bepung kaki, tangan dua-dua dengan kaki, dan termasuk bepung belakang juga hancur. Tapi karena puji Tuhan, Tuhan masih kasih beta nafas, beta masih hidup. Kalau beta senang untuk berbagi pengalaman supaya beta itu sebagai contoh, supaya mereka punya anak-anak jangan pergi lagi, atau mereka jangan lepas anak-anak untuk pergi kerja. Beta harus hadir di tengah-tengah masyarakat supaya beta harus kasih keluar beta punya perasaan dan beta punya pengalaman supaya mereka dengar dan jangan izinkan anak-anak mereka untuk pergi kerja. Kalau di kampung kan membutuh modal untuk usaha. Jadi kalau bisa pemerintah bisa kasih modal buat masyarakat supaya mereka bisa mengelola modal itu untuk menjamin kebutuhan mereka. Sabun plastik. Sikat gigi adalah sabun sirup. Ini apa plastik? Ini nama itu. Ada lagi begitu. Sudah baik itu mama. Jadi sejak keluar dari rumah sakit Pekanbaru mau kembalikan ke Jakarta, itu majikan sudah pilihat memang beta juga, sudah pilihat juga. Hanya dia kasih uang 5 juta di sepupu pergi kasih beta, bilang ini uang untuk beli obat. Itu 5 juta, tapi untuk bepung gaji sudah kasih. Dia sendiri dari siapa mau ini berdua. Jadi ada empat nama dia. Dia apa dong nama? Tadi kan mulai nomor. Kamu balai Kupang. Pasal pusmi, tanya bang. Beta duduk di kursi roda selama 6 tahun baru dapat kaki. Jadi selama 6 tahun ini beta duduk di kursi roda yang tinggal di Purangkasa. Di tempat duduk, tempat sandar, rusak semua. Ya. Ini tema doa Yesus no katahin kaya, lain kaya Yesus no lo dai wana nim tu ka hai tu ka
Nao hut lo ua bon la nang mo kom nao na mismit. Lit putapan tom kasamoy pute katoin on la bitle lurtia le e mathai tu ka nim tu ka lit putapan na panganto. Dortia Abanat, seorang perempuan muda, tinggal dalam rumah yang sederhana, memilih menjadi pekerja rumah tangga di Pekanbaru demi hidup yang lebih baik. Namun pulang dengan 2 tangan dan 1 kaki yang diamputasi. Apakah Dortia menyerah? Tidak. Dia berkata, terima kasih karena Tuhan masih memelihara kehidupannya. Ketika saya wawancara Dortia, "Kakak, apakah kakak marah kepada Tuhan dengan semua yang terjadi?" Dortia bilang, "Tidak, saya tidak marah kepada Tuhan. Bagi saya, Tuhan adalah suami yang akan memenuhi kebutuhan hidup saya, dan suami yang melewati duka dan suka dengan saya." Hari ini, Dortia tidak lagi menjadi korban, tapi ia menjadi salah satu orang yang aktif berkampanye untuk anti perdagangan orang di NTT. Dengan melewati penderitaan bersama Tuhan, berharap, menaruh harapannya pada Tuhan, Dortia menjadi saksi bagi banyak orang. Umat Tuhan sekalian, sejak memasuki bulan Agustus ini, Perki memilih tema membangun hidup dalam roh dan penyembahan untuk bersaksi bagi dunia. Kita belajar, menjadi saksi bagi dunia tidak perlu menunggu kita menjadi kaya raya. Tidak perlu kita menunggu menjadi hidup dalam kesempurnaan, hidup dalam kenyamanan. Di tengah penderitaan sekalipun, dengan menaruh harapan kita hanya kepada Yesus, kita bisa bersaksi bagi dunia. COVID memang masih ada. Kita masih terus bergumul dengan ini. Mungkin saatnya, daripada kita mengeluh tidak bisa berlibur ke Indonesia, bertemu dengan keluarga di sana, mungkin saatnya kita mengingat saudara-saudara, teman, kenalan-kenalan kita yang mungkin ada di Amsterdam atau ada di sekitar Belanda, yang hidup sendiri, sedang sakit, terpuruk karena COVID. Telepon mereka, kunjungi mereka, doakan mereka, agar di tengah-tengah kesusahan mereka, mereka tetap ingat, ada Tuhan yang menguatkan mereka. Mungkin ini saatnya, kita tidak hanya berdoa untuk saudara-saudara kita di Indonesia, tapi kita membantu mereka yang sedang berjuang di sana. Kita menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang sedang berjuang dalam kesusahan. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dalam sakit. Sudah lelah untuk mengeluh, capek, mengeluh kepada Tuhan. Mungkin saatnya, di tengah-tengah kesakitan kita bersyukur untuk fasilitas kesehatan yang ada. Kita bersyukur karena masih ada keluarga, masih ada teman yang mau merawat kita. Itu adalah cara Tuhan untuk tetap menolong kita melewati sakit yang ada. Doakan orang-orang yang menolong kita. Dengan berdoa bagi mereka, kita bisa membalas sedikit apa yang telah mereka berikan. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, suami dan istri. Mungkin sudah terlalu lama kita sibuk untuk saling tuding. Kita fokus kepada kekurangan yang ada dalam rumah tangga. Kita saling tuduh, saling menuntut antara suami dan istri, hingga lupa duduk di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati, bersyukur untuk apa yang telah dilakukan oleh suami atau istri kita.
Jangan hanya fokus untuk saling bertengkar, saling menuntut, hingga kita lupa bersyukur. Dengan bersyukur bersama sebagai suami istri dan anak-anak, kita mengingatkan diri kita bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mungkin kita sedang bergumul dengan keluarga, dengan pekerjaan kita, pekerjaan yang bertumpuk, ketidakadilan yang kita rasakan di kantor, ketika kerja keras kita tidak dihargai, membuat kita marah, penuh dengan amarah. Saatnya kita datang di hadapan Tuhan, bersyukur juga untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan melewati semua pergumulan di kantor itu. Ada sebuah pepatah tua yang mengatakan, daripada sibuk mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Setelah ibadah hari ini, kita keluar dari ruangan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika kita akan menghadapi kegelapan di depan, pastikan kita memilih untuk menyalakan lilin di tengah-tengah kegelapan itu, dengan memandang kepada Tuhan, Sang Pemberi pengharapan itu. Ingatlah, nats pembimbing dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berdiri dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetaplah berpengharapan. Amin. Saya menjemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang di segala tempat dan segala abad, kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya sebagai jemaat kita bersekutu bersama, mengangkat hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Kau mengizinkan kami beribadah pada hari ini. Kami tahu itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Masih ada harapan dalam masa sulit ini. Sebagai jemaat di tempat ini, kami mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan di mana saja pada hari ini. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang indah di hadapan hadirat-Mu. Kami mau berdoa untuk para pendeta, para pastor, para hamba Tuhan, para penginjil, yang pada hari ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan suka maupun duka, mereka terus memberitakan firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang Kristen yang dianiaya, tertindas oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus. Kami mau berdoa untuk anak yatim piatu, janda duda, dan para pengungsi. Tuhan mau terus berjalan bersama mereka. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia. Tuhan, berapa lama lagi kami melihat kasih setia Tuhan kepada negara kami? Situasi COVID yang sangat mengerikan, semua berita-berita yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan tiap hari kami dengar dari Indonesia, Tuhan. Pulihkan negeri kami.
Kami berdoa untuk negara Belanda. Terima kasih untuk negara yang baik, yang menyediakan fasilitas agar kami dapat hidup baik di sini. Kami juga mau berdoa untuk Pendeta Perki, Ibu Ida Patinama dan keluarga. Kami juga mau berdoa untuk Badan Pengurus Perki Nederland, serta Badan Pengurus Perki di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah negara seperti ini, Engkau masih menaruh hati yang rindu untuk melayani. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang melayani hari ini, baik penerima tamu, pemandu lagu, majelis yang bertugas, semua para petugas. Tuhan, berkati mereka. Kami percaya pelayanan mereka tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan menyediakan yang mereka butuhkan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit. Ibu Ade Marpaung, Steve de Vretes, Arthur de Vretes, dan Will Mostrat. Bapak serta Bapak Bert Watimena. Tuhan, biarlah dalam sakit ini mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap melihat bagaimana Tuhan tetap menyayangi mereka, menyediakan obat bagi mereka, menyediakan kasih sayang keluarga bagi mereka. Dan biarlah kesembuhan juga datang dari Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur juga Tuhan sebagai jemaat di tempat ini atas ulang tahun dari Ibu Bianca, dari anak Aisyah Olgun Aipasa, dari Ibu Rosana Stratman Aipasa, serta ulang tahun pernikahan dari Bapak Paul dan Ibu Sandra Klein. Tuhan, pertambahan umur ini kami percaya adalah kasih setia Tuhan. Dan Allah yang beserta saudara-saudara kami ini pada tahun-tahun yang lalu adalah Allah yang sama yang akan memegang tangan mereka dalam umur yang baru melewati suka dan duka. Tuhan, ketika kami tertunduk, kami menaikkan doa-doa pribadi kami. Ketika Engkau menemukan kami sedang ada dalam masa sulit, kami sedang terluka, kami sedang lelah dengan berbagai pekerjaan dan kehidupan kami, dengarkan doa kami. Karena hanya pada Tuhan kami berharap. Ingatkan kami untuk tidak menyerah. Ingatkan kami untuk tidak memilih untuk menyerah. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, lebih besar dari semua permasalahan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami taruh seutuhnya, dan biarlah kami tetap menjadi saksi di tengah-tengah masa sulit kami. Terima kasih Tuhan. Semua pergumulan ini kami bawa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah dengan sukacita dan penuh syukur kita memberi persembahan kita bagi Allah. Terpujilah Tuhan. Persembahan yang sudah disiapkan dapat berikan nanti di kantong kolektor menuju pintu keluar. Bagi jemaat di rumah dapat diberikan melalui perki-perki setempat. Mari kita menyanyi mendoakan persembahan kita dari PKJ 264 ayat 1 dan 3.
tertib ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadi persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, yang penuh kasih menolong orang yang terbelah. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa sumber berkat, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan dan juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu, khususnya Perki Amsterdam Zuidoost. Terimalah dan kuduskanlah pemberian kami, dan semua ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saya menjemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 408 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di jalanku ku diiring. Ku diiring oleh Yesus Tuhanku, yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku di hidup
Suka, duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Bahkan dari cadas, Tuhan bisa mengeluarkan air yang segar. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya, dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Saya akan membacakan Warta Jemaat tanggal 1 Agustus 2021. Atas nama Badan Pengurus Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lia Watangterah yang telah memimpin ibadah pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Joni Irawan serta grup Kantoria yang telah mengirim musik pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 8 Agustus 2021 ibadah akan dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht, dan ibadah akan diadakan di gedung gereja ini di Nieuwe Stad pada jam 9.30 pagi. Jemaat dapat juga mengikuti ibadah melalui kanal YouTube Perki Negeri Belanda, dan link bisa didapatkan dari pengurus setempat. Kolekte yang telah didoakan dapat Anda kirimkan kepada perki-perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya pada rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian Warta Jemaat pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.